Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peminatan Matematika. Hari ini saya, Fatahul Ismail Nursofa dari MAN 1 Kendari akan membawakan materi dengan judul Proyeksi Skalar Ortogonal Vektor. Jadi materi ini adalah materi kelas 10 Peminatan Matematika semester 2. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memberikan tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengetahui pengertian proyeksi skalar ortogonal dan dapat menentukan persamaan proyeksi skalar dari suatu vektor pada vektor yang lain. Yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan masalah matematis dengan menggunakan persamaan yang telah diperoleh. Untuk selengkapnya, mari kita simak pembahasan berikut. Matematika menyenangkan. Baik, yang pertama kita bahas pengertian proyeksi skalar ortogonal. Jadi kita petakan jadi satu-satu. Proyeksi dulu. Proyeksi adalah citra atau bayangan suatu objek yang ditempatkan pada posisi mendatar atau suatu cara untuk melukis bangun datar atau ruang pada permukaan yang datar dengan cara menjatuhkan setiap titik pada bangun atau bentuk ke bidang proyeksi. Kemudian skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Kemudian ortogonal adalah hubungan dua buah garis yang saling tegak lurus atau perpendikular di suatu titik perpotongannya. Jadi dari ketiga pengertian ini dapat kita simpulkan proyeksi skalar ortogonal adalah nilai skalar suatu citra objek yang bidang proyeksinya mempunyai sudut tegak lurus terhadap objek proyeksi, atau biasa disebut dengan nilai panjang proyeksi. Selanjutnya masuk di konsep proyeksi skalar ortogonal. Misalkan kita memiliki titik pusat O, kemudian kita memiliki titik A sehingga membentuk sinar garis OA. Kemudian kita memiliki titik lain B sehingga membentuk sinar garis OB. Nah, OA dan OB ini membentuk suatu sudut dengan besar theta. Nah, sinar garis OA kita beri nama vektor A di sini, kemudian OB vektor B tentunya. Nah, proyeksi skalar ortogonal caranya itu kan kita akan membuat bayangan gitu dari titik A ke B. Jadi yang kita buat pertama adalah proyeksi skalar ortogonal A pada B. Jadi vektor A pada vektor B. Jadi dari sini kita tarik garis ke bawah sampai di B. Seperti ini. Nah, tentunya garis ini haruslah tegak lurus karena ortogonal kan. Jadi harus tegak lurus terhadap OB. Seperti itu. Nah, titik baru ini kita beri nama C di sini. Ya. Kemudian jadi terbentuk lagi satu sinar garis yaitu OC. Nah, proyeksi skalar ortogonal ini maksudnya adalah kita akan mencari nilai dari panjang vektor C. Jadi panjang ini, panjang OC atau panjang vektor C yang akan kita cari. Oke, ya. Jadi ini ada proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Baik, lanjut di mencari rumus persamaannya. Jadi yang kita ingat materi perbandingan trigonometri segitiga siku-siku di matematika wajib. Nah, cos theta nih, ada nih theta kan. Cos theta itu sama dengan apa nih? Samping per miring, kosami. Masih ingat ya? Cos theta sama dengan samping per miring. Nah, sisi sampingnya adalah panjang dari vektor C. Kemudian sisi miring adalah panjang dari vektor A. Nah, seperti itu. Dari persamaan yang ini kita dapat panjang dari vektor C. Nah, dengan cara mengalihkan kedua belah ruas ini dengan panjang vektor A, maka kita peroleh panjang vektor C adalah sama dengan panjang vektor A dikali dengan cos theta. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Kita simpan dulu. Baik, lanjut. Kita masuk di perkalian skalar vektor. Masih ingat rumus perkalian skalar vektor? Jadi, vektor A dikali dengan vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Dari sini kita bisa ubah bentuknya jadi cos theta. Bagaimana caranya? Kalau misalkan cos theta sama dengan, nah caranya panjang vektor A dikali panjang vektor B ini bisa kita pindah di sini. Nah, bahasanya kan bukan dipindah ya. Jadi kedua belah ruas kita bagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B, sehingga di sini berubah jadi vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Sekarang kita masuk di rumusnya. Jadi tadi kita sudah memiliki persamaan pertama dan persamaan yang kedua.
Nah, sekarang caranya adalah dengan mensubstitusi persamaan kedua ini ke persamaan yang pertama. Nah, sebagai berikut. Jadi kita tulis dulu persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama itu adalah panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali dengan cos theta. Nah, kan katanya disuruh substitusi persamaan 2 ke 1. Nah, yang bisa disubstitusi dari persamaan 2 adalah nilai dari cos theta. Maka di sini panjang dari vektor C itu menjadi panjang dari vektor A, tetap kan? Terus cos theta-nya diganti dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, dari sini ini kan perkalian nih. Jadi bisa langsung nah kan, coret A. Jadi ini kan nanti bernilai 1. Kemudian hasil akhirnya kita peroleh panjang vektor C itu sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi dengan panjang vektor B. Inilah rumus proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B. Kemudian bagaimana sih kalau yang vektor B ke vektor A, Kak? Beda nggak sih itu? Beda ya. Jadi lanjut di rumus proyeksi yang untuk vektor B ke vektor A. Jadi sama ya dari yang awalnya tadi. Jadi kita punya sinar garis OA, punya sinar garis OB, kemudian membentuk sudut sebesar theta. Nah, sekarang kita mau cari yang proyeksi skalar ortogonal vektor B ke vektor A nih. Nah, caranya kita buat garis dari titik B ini ke garis sinar garis vektor A. Oke, itu tadi. Nah, seperti itu. Jadi dia seperti ini. Ingat ini harus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Jadi harus saling tegak lurus. Nah, jadi kalau kalian bingung, ini ke arah mana ya? B-nya bisa aja ke arah sini kan? Nah, caranya adalah dengan membentuk sudut siku-siku. Pasti kalian akan dapat di mana yang paling tepat untuk membentuk sudut siku-siku. Jadi siku-sikunya itu dari garis ini dengan yang OA. Jadi OA-nya sebagai bidang proyeksinya. Nah, membentuk sudut siku-siku, kemudian kita beri nama C lagi, kemudian nah, jadi kali ini yang ini sebelah sini nih OC-nya. Tuh, kan? Jadi cari panjang vektor C. Nah, setelah melewati cara step yang seperti tadi, jadi menggunakan perbandingan trigonometri dan juga perkalian skalar, nanti kita akan peroleh hasilnya, yaitu panjang vektor C adalah A kali B dibagi dengan panjang vektor A. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Jadi ingat ya, tadi kan proyeksi skalar ortogonal A pada B. Kalau A pada B, maka di sini adalah B. Tadi panjangnya B kan di sini. Jadi vektor A dikali vektor B dikali panjang B. Jadi A, B, B. Kalau proyeksi skalar ortogonal B pada A, maka A yang di bawah. Jadi yang di atas itu tetap sama, yang di bawah aja yang berubah. Jadi B pada A yang terakhir A, maka yang di bawah adalah yang panjang A. Sampai sini sudah bisa dong? Nah, kalau sudah bisa, kita langsung masuk di contoh soalnya. Contoh proyeksi skalar ortogonal. Oke, jadi sini ada satu soal. Diketahui vektor A sama dengan 2 minus 3, 1. Dan vektor B, 3 minus 2 minus 1. Proyeksi skalar ortogonal vektor A pada vektor B adalah, nah itu ada pilihan gandanya. Nah, silakan kalau kalian mau mencakar dulu. Nah, terus kalau misalkan belum ngerti, belum ngeh nih, tenang aja. Jadi di sini masih dijelaskan karena contoh kan. Nah, jadi kita langsung lihat di videonya. Dari soal diketahui vektor A sama dengan 2 negatif 3 1 dan vektor B sama dengan 3 negatif 2, negatif 1. Oke, berapakah proyeksi skalar ortogonal vektor A? Jadi yang ditanyakan proyeksi skalar ortogonal vektor A pada B, jadi pada vektor B. Oke, sesuai penjelasan ya. Jadi vektor A pada vektor B ini kita ubah saja menjadi panjang dari vektor C. Jadi ini yang ditanyakan. Oke, yang pertama kita tuliskan dulu rumusnya. Jadi penyelesaian ya. Rumus A pada B. Ingat ya, A pada B, B yang terakhir. Berarti B yang di bawah. Jadi yang di atas tetap ya, vektor A dikali vektor B diperpanjang dari vektor B.
B. Seperti ini. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya tinggal kita substitusi. Ini ya. Oke, kita substitusi vektor A-nya di sini 2, 3, min 3, 1. Kemudian dikali dengan vektor B-nya 3, negatif 2, negatif 1. Dibagi dengan panjang dari vektor B. Jadi panjang dari vektor B itu adalah akar. Terus dalam sini adalah penjumlahan dari komponen-komponen. Jadi dikuadratkan. 3 pangkat 2 ditambah negatif 2 di pangkat 2 ditambah negatif 1 di pangkat 2. Seperti ini. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kali. Jadi ini kali skalar. Jadi cara kali skalar 2 kali 3 itu 6. Terus ditambah dengan negatif 3 dikali negatif 2, 6 lagi. Kemudian dikali 1 dikali negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1 ya. Dibagi dengan yang di akar ini. Jadi 3 pangkat 2 9, min 2 pangkat 2 ditambah 4 ditambah dengan min 1 ke pangkat 2 adalah 1. Oke, 6 ditambah 6 dikurang 1 hasilnya 11. Benar. Kemudian yang di bawah akar 9 ditambah 4 tambah 1. 9 tambah 1 10, 10 tambah 4 14. Jadi yang perlu adalah 11 per akar 14. Jika di option sudah ada jawaban seperti ini, langsung dijawab. Tapi karena di option tidak ada jawaban seperti ini, jadi kita harus rasionalkan. Jadi ingat ya, kalau ada bentuk akar sebagai penyebut, maka bisa dirasionalkan. Cara merasionalkannya adalah dengan mengalihkan bentuk ini dengan akar sekawannya. Jadi berapa akar sekawan dari ini? Sisa lihat saja berapa akar yang ada di penyebut. Ada akar 14. Jadi tinggal dikali akar 14 dibagi akar 14. Kenapa harus per? Karena ini bernilai 1 ya, akar 14 dibagi akar 14 itu hasilnya 1, maka tidak mengubah bentuk yang ini, bentuk yang semula. Kita kali saya langsung. Di 11 dikali akar 14, 11 akar 14 diper dengan akar 14 dikali akar 14. Jadi akar 14 pangkat 2. Ingat pangkat dan akar, coret. Oke, jadi kita dapat 11 per 14 akar 14. Nah, tadi berapa jawabannya? 11 per 14 akar 14. Jadi yang ini ya, tidak negatif ya, jadi yang A. Itulah tadi pembahasan tentang proyeksi skalar ortogonal. Bagaimana? Kalian sudah mengerti? Mudah bukan? Untuk mengasah sejauh mana kemampuan kalian, silakan masuk di e-learning madrasah dan mengerjakan soal-soal CBT. Baiklah, karena materi telah selesai, saya undur diri. Mohon maaf atas kekurangan. Matematika menyenangkan. Madrasah hebat bermartabat. Sampai jumpa.